Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos Online. Ketemu lagi di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan masak di dapurnya Bapak Ibnu Sina nih. Langsung dimentorin sama Ibu Hajah Dokter Wasila. Nah Ibu, hari ini kita mau dibikinin apa sih Bu nih menunya? Ya, saya masih soal anak-anak. Anak-anak nih. Yang gampang, yang cepat. Yang gampang, cepat dan pastinya siapa tahu enak. terlambat bangun sahur. Bangun sahur. Enggak sih ya. Ya, hari ini kita akan membuat telur gulung. Telur gulung. Ini biasanya biasa anak-anak suka beli telur telur. Yang ada di jalan, dijual di jalan. Iya, bikin di rumah aja. Di rumah juga bisa. Bisa dibikin di rumah. Iya. Terus bahannya kita pakai telur bahannya. ya. Kemudian kita tetap mengenalkan sayuran. Tetap harus pakai sayur. Telurnya sebenarnya telur dadar, telur tapi menyajikannya digulung. Digulung biar ya. cantik. Jadi kita siapkan irisan tomat, irisan daun bawang ya. Kemudian lain-lainnya bumbu-bumbu ya. Bumbu dapur. Ya. Merica jika suka ya, kemudian kaldu jamur biar ada rasanya. Ya, supaya telurnya mudah digulung, tambahkan tepung terigu. Oh, pakai tepung terigu. Ya, jadi kita kocok telurnya, kemudian kita campurkan dengan tepung. Nah ini udah siap nih ya. Kocokkan telurnya dikocok pakai. Kemudian tepung terigu udah kita aduk dulu dengan air ya. Secukupnya. Kemudian kita campurkan dengan telurnya. Biar enak tadi kata Ibu digulungnya. Ibu sukanya? Saya 3 sampai 4 butir. 3 sampai 4 telur. Ya, ini kita coba 4. Nah, telur ya langsung 4 apa 5 kata Ibu tadi biasanya. Nah ini makan rame-rame ya Bu? Iya. Sahur, buka. 3. Jadi kita kocok telur ya. Kocok telur, jangan lupa tambahkan garam ya. Bumbu-bumbunya. Ya, garam. Secukupnya aja nih ya. Garam secukupnya. Ibu biasanya kalau masak sukanya yang asin atau yang sedang aja? Saya tuh suka gurih-gurih ya. Gurih-gurih. Asin nih. Kalau makanan asin sama manis Ibu lebih suka yang mana? Tim asin atau tim manis? Saya tim asin. Tim asin ya berarti. Iya. Kalau kue buka puasa misalnya kalau kan ada lumpia, tahu isi, gitu Ibu suka nggak? Ya, suka banget. Martabak ya. Berarti yang asin. Kemudian apa namanya? Masakan kue khas Banjar tuh ipau. Oh ipau tuh ya. Dalamnya ada kentang, wortel, daging terus Ibu ya. Jadi jangan lupa supaya memudahkan digulung, tambahkan terigu ya. Kira kunci membuat telur dadar itu supaya lembut air. Pakai air. Oh ini. Tapi kalau kemudian kita ingin menyajikan telur itu jadi cantik, bisa kita gulung atau dibentuk-bentuk gitu ya. Jangan lupa tambahkan tepung. Tuh ya. Dikasih tips dari Ibu Wasilah nih, bikin telur yang cantik. Iya. Jadi penampilannya ada cantik, enak. Lalu enak. Nah, anak-anak mah kuncinya itu. Biasanya anak-anak kan lihat tampilannya dulu ya Bu, ini menggugah selera atau enggak gitu. Kemudian kalau kita ingin sambil mengenalkan sayur-sayuran tetap ditambah. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak mau ada daun bawang, tidak mau ada tidak mau ada sayuran. Nah itu sebenarnya kuncinya di pengenalan kepada mereka ya. Ini kita pakai minyak goreng ya Bu ya? Iya, kita pakai minyak goreng. Ini kita pakai minyak goreng Alif nih Bu. Selain bikin enak masakan sama harum masakan Bu, minyak Alif ini dilakukan 2 kali penyaringan. Iya, nah ini juga produk kebanggaan Kalsel loh Bu. Karena ini diproduksinya langsung di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalau misalnya dia nggak suka buah nih, nggak suka sayur nih Bu, tapi suka buah, itu harus tetap diimbangi dengan sayur atau enggak Bu? Ya tentu tidak bisa dipaksakan ya, pelan-pelan memberi kesempatan mereka mengenal tekstur. Mengenal rasa. Kuncinya di orang tua loh. Jadi kalau kita di rumah terbiasa untuk mengenalkan sayur, buah, dan saya punya pengalaman nyata nih.
soal mengenalkan buah. Terus terang saya itu dulu bukan penggemar durian. Oh, Tapi saya tidak ingin anak saya itu tidak suka durian. oh jadi harus dicobain Ibu ya. Saya memaksakan diri untuk makan durian. Jadi anaknya lihat tuh apa-apa, enak kok gitu Bu ya. Termasuk sayur-sayuran sebenarnya di orang tua menyontohkan. Ya mungkin pasti tidak nyaman ya buat kita mencoba sesuatu yang kita juga nggak suka. Jadi kita yang harus mencontohkan. Nah, termasuk soal sayur dan buah. Kuncinya itu kalau ingin mencampurkan dengan menu yang lain, maka kita irisnya kecil-kecil. Ya, atau divariasikan bentuk, warna. Kemudian kira-kira itu akan membuat anak tertarik. Pakai trik-trik gitu ya Bu? Iya. Baiknya Bu anak tuh mulai dikenalkan dengan sayur dari umur berapa tuh? Sejak mereka diberikan makanan tambahan selain ASI ya. ASI gitu Bu ya. Tapi kan tentu dihaluskan. Ya. Sampai mereka kemudian mengenal tekstur. Kalau mengenal tekstur itu juga mengajarkan mereka untuk aktif ya mulutnya, mengunyah. Kalau kita tidak memperhatikan fase-fase di mana mereka harus mulai mengenal makanan padat, nanti anaknya malas mengunyah. Oh, jadi harus dipaksa, harus dicoba ya, sesuai dengan tahapan usianya. Sedih sekali-sekali gitu Bu ya dicobain. Kita sudah punya yang ready, jadi kita akan menggulung ya. Sambil kita menunggu itu ya. Tunggu yang lagi Mas Ibu, kita gulung yang udah ada. Iya, kita gulung. Jadi kuncinya tadi telur itu sudah dengan tepung terigu ya. Pakai air juga. Pakai air juga. Nah, udah deh. Sudah begini, tinggal dipotong. Mau dibentuk itu mudah. Nih. Ini telur, jadi telur gulungnya bukan yang kayak paman ini ya. Bukan ya, nih digulung mirip. Ini digulung bener nih. Tapi kalau di Jepang, di Korea gitu ada ya Bu ya bentukannya kayak gini, telur-telur kayak gini. Jadi tinggal kita susun, kita sajikan. Jadi bentuknya menarik. Kalau misalnya sayurnya diganti pakai jagung atau yang lain-lain boleh ya Bu ya? Boleh, cuma memang mungkin menggulungnya lebih susah. Ya. Bisa disesuaikan dengan favoritnya apa nih di rumah. Jadi telurnya gulung-gulung, maksudnya biasa kan telur dadar dipotong kayak pizza ya, segitiga gitu. Ini bentuknya bikin lain biar lebih menarik. Jadi itu saja. Kirain telur gulung gimana gitu ya. Ternyata gulung begini. Biasanya anak-anak tuh kalau udah ada telur, dia susah nolak nih makannya. Iya. Ada telur itu. Walaupun ada makanan macam-macam, tapi kalau ada telur, biasanya dipilih selalu telur. Ada anak saya yang akhirnya karena saya suka membentuk-bentuk makanan, sampai dia SMA, dia kalau makan nasi ngambil mangkok, dia bentuk dulu pakai mangkok. Habis itu biasa ya, Bu, lauk dia susun gitu. Karena kebiasaan. Biar cantik, tuh biar makannya enak. Iya, seperti itu. Berarti ibu biasanya kreatif untuk nyiapin makanan untuk anak-anaknya. Iya, supaya mereka suka ya berbagai menu. Nah ini dia telur dadar gulung ala Ibu Wasila. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, ini sudah berbagi resep sama teman-teman di rumah semua. Semoga sehat selalu sekeluarga sampai Lebaran. Teman-teman di rumah juga semoga Ramadannya tahun ini lancar dan bisa merayakan Idul Fitri penuh berkah dan kebahagiaan bersama keluarga besar. Saksikan terus Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur edisi Ramadan. Saya Danti Ayu dan Wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.